Oh, maksud dari pembagian ini. Jadi maksudnya di bawah dalam faktor-faktor risiko penyebab terjadinya perubahan DNA itu ada teori yang menjelaskan bahwa ada yang faktor risiko berupa radiasi, ada yang non radiasi. Non radiasi itu contohnya adalah zat-zat atau bahan-bahan kimia. Jadi kalau radiasi tadi gamma ray, X-ray, makanya kalau untuk ronsen kan tetap ada batasan exposure tertentu. Atau kalau dokter-dokter yang mengambil kedokteran nuklir, terutama untuk cewek-cewek ditanya nih, masih belum punya anak nggak? Kalau misalnya belum nikah atau sudah nikah pun, jika anak masih satu ditanyakan, karena kalau terpapar X-ray bisa menyebabkan mutasi, bisa menyebabkan infertilitas. Kalau zat-zat kimia, banyak ya nukleotide analog itu adalah suatu nukleotide yang memang dibentuk secara genetically engineered di laboratorium untuk kepentingan pengobatan tertentu. Ada yang seperti itu. Yang nucleotide altering chemicals itu adalah contoh-contoh seperti hidrogen peroksida tadi yang ada di video. Dia mempunyai kemampuan jika dipaparkan dengan manusia secara terus-menerus bisa mengubah susunan DNA-nya. Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Dari Mikiel, apakah bisa paparan dan faktor eksternal tersebut dapat menyebabkan mutasi gen sehingga menyebabkan sindroma Down? Jadi kalau untuk pertanyaan apakah paparan-paparan faktor risiko bisa menyebabkan sindroma Down atau sindroma-sindroma tertentu, if it's Down syndrome, the cause of Down syndrome itu sebetulnya nanti akan dibahas ketika pleno aja ya, Mikiel ya. Karena itu jawaban untuk skenario hari Rabu kan ya. Nanti kita bahas di hari Jumat. Tapi secara umumnya faktor-faktor risiko yang saya sebutkan tadi bisa menyebabkan penyakit-penyakit seperti kanker atau juga penyakit-penyakit multifaktorial. Saya rasa udah nggak ada lagi pertanyaan, udah cukup. Silakan Dek, namanya siapa Dek? Kalau seandainya udah ada mekanisme yang sedemikian rupanya, kok masih bisa sakit ya manusia? Contohnya aja nih, kalau misalnya kayak batu dipapar terus-menerus sama air, erosi terkikis kan ya. Jadi kalau paparan kamu sedemikian intensnya faktor risiko tersebut, the enzymes cannot keep up. Jadi tetap aja wah masuk lagi. Sama kayak yang kemarin yang di Kanjuruhan ya, yang hewan yang rojiun, sama aja kan ya, begitu banyak orang masuk meringsek, pintu keluarnya tidak bisa lagi untuk menampung semuanya. So the tragedy happens. Jadi seperti itulah kurang lebih. It's not that it's not working, tapi karena faktor resikonya yang terjadi terus-menerus. Atau bisa jadi karena enzimnya tidak berfungsi optimal akibat dari ada polimorfisme. Bisa jadi. Polimorfisme gen itu bisa mengenai gen-gen yang juga meregulasi enzim-enzim yang berperan dalam proses mekanisme DNA repair. Jadi ada banyak faktor. Ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silakan Adil. Pertanyaan bagus, terutama untuk pasien kanker pasti kan ada lifetime treatment gitu ya. Tapi sebagai seorang dokter, prinsip kita apa? Do no harm. Ada mengutamakan manfaat dibandingkan mudarat. Jadi ketika kita meresepkan suatu obat tertentu, we are already think about the complications, the possible things to happen. Jadi kalau kita ngasih obat A, ini akan dimetabolisme oleh hepar. Supaya untuk mencegah ini terjadi, pasti kita akan mencoba dari tapering off dosis rendah dulu ke dosis tinggi dengan pengawasan pemeriksaan fungsi hati secara berkala. Jadi begitu ada warning sign, we can stop the meds that we are giving. Gitu ya. Ada lagi yang mau tanya? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, dari ruang kelas online juga nggak ada pertanyaan. Faktor fisik dapat menyebabkan mutasi gen dalam sel. Tidak.
Kalau berupa faktor fisik guncangan atau benturan belum ada penelitiannya ataupun teorinya yang menyebabkan mutasi gen. Polimorfisme atau kerentanan gen diturunkan. Mutasi gen dapatkah diperbaiki? Secara teori saat ini sudah banyak penelitian trial untuk perbaikan gen dengan cara CRISPR-Cas9 yang paling banyak digunakan saat ini. Saya rasa udah dijawab semua ya pertanyaan-pertanyaan baik dari dalam kelas maupun di online. Nggak ada lagi, Dek? Kalau tidak ada lagi, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Insya Allah besok kuliah saya yang 9.20 sampai 11 akan diundur ke jam 2 karena ada sidang senat terbuka besok. Ya.